Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryadi Kurniawan dari Prodi Manajemen Pajak. Baiklah, saya akan mempresentasikan itu tentang mata kuliah manajemen distribusi daerah, yaitu tentang materinya, yaitu tentang distribusi jasa usaha. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian distribusi jasa usaha. Jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Baiklah, distribusi jasa usaha terbagi atas 11. Yang pertama, distribusi pemakaian kekayaan daerah, distribusi pasar grosir atau pertokoan, distribusi tempat pelelangan, distribusi terminal, distribusi tempat khusus parkir, distribusi tempat penginapan atau pesanggaran atau villa. Yang ketujuh, distribusi rumah potong hewan. Yang kedelapan, distribusi pelayanan pelabuhan. Yang kesembilan, distribusi tempat rekreasi dan olahraga. Yang ke-10, distribusi penyeberangan di air distribusi. Yang ke-11, distribusi penjualan produksi usaha daerah. Baiklah, yang pertama terlebih itu distribusi pemakaian kekayaan daerah. Objek distribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak menggunakan fungsi dari tanah tersebut. Subjek distribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau memakai barang milik daerah atau kekayaan daerah. Baik distribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurunkan ketentuan perundang-undangan distribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran distribusi pemakaian kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong distribusi pemakaian kekayaan daerah. Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan, lama waktu pemakaian, peruntukan pemakaian, nilai strategis atau ekonomis pemakaian, dan jumlah atau luas kekayaan daerah. Prinsip dasar dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif distribusi pemakaian kekayaan daerah adalah untuk biaya administrasi, biaya pengadaan atau biaya perawatan atau pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya operasional, dan biaya pembinaan. Yang kedua itu distribusi pasar grosir atau pertokoan. Objek distribusi pasar grosir dan pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek distribusi adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek distribusi pasar grosir atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan pasar grosir atau pertokoan yang disediakan, dimiliki oleh pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa grosir atau pertokoan diukur berdasarkan jumlah dan ukuran luas. Yang ketiga, distribusi tempat pelelangan. Objek distribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk objek distribusi adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari objek distribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan atau dimiliki, dikelola oleh BUMD, BUMN, dan pihak swasta. Yang keempat, distribusi terminal. Objek distribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek distribusi adalah terminal disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah, BUMN, dan BUMD. Yang kelima, distribusi tempat khusus parkir. Distribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek distribusi adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Yang keenam, distribusi tempat penginapan atau pesanggahan villa. Objek distribusi tempat penginapan
Pesanggerahan atau villa adalah pelayanan tempat penginapan, pesanggerahan atau villa yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek distribusi adalah tempat penginapan atau pesanggerahan atau villa yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN dan BUMD. Yang ketujuh, distribusi potong hewan. Objek distribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan atau dimiliki dikelola oleh pemerintah daerah. Kecualikan dari objek distribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan swasta. Kedelapan, distribusi pelayanan ke pelabuhan. Objek distribusi pelayanan ke pelabuhan adalah pelayanan jasa ke pelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek distribusi adalah pelayanan jasa ke pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. 9, distribusi tempat rekreasi dan olahraga. Objek distribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Kecualikan dari objek distribusi daerah, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Yang ke-10 yaitu distribusi penyeberangan air. Objek distribusi penyeberangan air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek distribusi adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subjek distribusi penyeberangan adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan penyeberangan di atas air. Wajib distribusi penyeberangan adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan distribusi mewajibkan untuk melakukan pembayaran distribusi, termasuk pemungut atau pemotong distribusi penyeberangan di air. Tingkat penggunaan jasa penyeberangan air diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan orang, sepeda motor, dan sepeda. Contoh perda distribusi penyeberangan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2012 tentang distribusi penyeberangan di air. Struktur besar tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai berikut. Orang sebesar Rp 300.000 per orang, sepeda sebesar 300.000 per unit, sepeda motor sebesar 500.000 per unit, dikecualikan tidak ditarik distribusi sebagai dimaksud ayat 2 adalah pelajaran. Yang ke-11 yaitu distribusi penjualan produksi usaha daerah. Objek distribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, dikecualikan dari objek distribusi adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subjek distribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah hasil produksi yang terjual. Distribusi penjualan produksi usaha daerah yang pertama yaitu objek distribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, meliputi yang pertama penjualan benih ikan, penjualan calon ikan, penjualan benih tanaman, penjualan mata enter atau mata tempel, kecuali penjualan produksi oleh pemerintah provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Contoh perda distribusi penjualan produk usaha daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 21 Tahun 2011 tentang distribusi penjualan produksi usaha daerah. Pasalnya itu struktur yang besarnya tarif distribusi digolongkan berdasarkan jenis atau bibit bahan tanaman.
Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut. Melalui tabel, yaitu bibit. Yang pertama bibit bahan tanaman, ukuran dan tarif. Contohnya biji kakao per kilogram tarifnya Rp 180.000. Bibit durian tingginya 25 sampai 30 cm tarifnya Rp 65.000. Baiklah, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.